hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekuntum mawar bunga yang sedang mekar, selalu memberikan sinar terang. Kita orang percaya kami rindukan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tanpamu apa artinya? Tanpamu serasa hampa, gairah hidup kamu selamanya. Denganmu hatiku tentram, denganmu hidupku damai, impian hidupku akan menjadi nyata. Maka itu yang terkasih, kalau bunga mawar menunjukkan sinar terang dari matahari. Bagi kita orang percaya, apa yang kita rindukan? Kita selalu merindukan Tuhan Yesus. Betul? Bapak Ibu yang terkasih, dalam ibadat ini Domini dibiarkan. Saya akan membacakan apa toh makna indulgensi arwah dan apa toh tujuannya. Yang penting dalam bacaan tadi, saya ambil poinnya saja dalam bacaan ini. Kalau kita saling mengasihi dengan bersama, kita akan menuai kebaikan kita. Dan dalam bacaan yang pertama tadi, kita diharap untuk berhati-hati bergaul. Walaupun teman baik zaman sekarang tidak mudah dijebak, tapi orang siapa yang tahu? Itu betul. Di sini saya akan membacakan makna dari doa indulgensi arwah. Memohonkan indulgensi arwah. Kehidupan kekal adakah anugerah Allah? Meski berupa anugerah, tetapi kehidupan kekal harus diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memohonkan indulgensi arwah. Orang beriman Katolik berkewajiban untuk memohonkan indulgensi arwah, khususnya bagi orang beriman Katolik yang telah meninggal dunia, agar boleh mengalami penghapusan hukuman sementara untuk dosa-dosanya. Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah
hukuman sementara untuk dosa-dosanya dan yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Indulgensi itu sendiri dapat bersifat penuh, yaitu membebaskan semua hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa-dosanya, atau bersifat sebagian, yaitu membebaskan sebagian dari hukuman sementara yang diakibatkan oleh dosa-dosanya. Indulgensi bersifat sebagian atau penuh, tergantung apakah membebaskan sebagian atau seluruh hukuman sementara yang diakibatkan dosa. Di sini orang beriman Katolik dapat memohonkan indulgensi untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang yang telah meninggal dunia. Setiap orang beriman dapat memperoleh indulgensi arwah, indulgensi entah sebagian, entah penuh, bagi diri sendiri atau menerapkannya sebagai permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal. Orang beriman Katolik diberi kesempatan secara khusus untuk memohonkan indulgensi arwah bagi orang beriman Katolik yang telah meninggal dunia, yaitu setiap tanggal 1 November sampai 8 November. Sebab Gereja Katolik telah menetapkan tanggal tersebut sebagai saat untuk memohonkan indulgensi arwah, baik yang bersifat penuh maupun sebagian. Mereka berkewajiban untuk membantunya agar arwah beriman Katolik memperoleh indulgensi itu. Mereka dapat memohonkan indulgensi arwah dengan memperhatikan aturan yang berlaku, seperti dirumuskan dalam penanggalan liturgi dalam rangka peringatan mulia arwah semua orang beriman, yaitu tanggal 2 November yang lalu. Setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Caranya yaitu mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah orang yang meninggal yang menjalankan setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 November. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memohonkan tidak dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu artinya memohonkan penghapusan sebagian, bukan penuh. Memperoleh indulgensi penuh yang menjalankan pada hari-hari lain, memperoleh indulgensi sebagian. Inilah Bapak Ibu harta kekayaan rohani Gereja Katolik yang diberikan kepada orang beriman, khususnya orang beriman Katolik yang telah meninggal dunia, untuk mengalami kasih Allah yang tiada batas. Begitu Bapak Ibu, kita jangan sampai dalam bahasa Jawa getun itu. Kalau kita getun itu sudah tidak ada kesempatan. Mumpung kita masih ada kesempatan, marilah kita memupuk kebaikan untuk sesama, bukan hanya untuk kita yang satu iman, tapi untuk semua orang. Ya, belajar memang untuk berbuat kebaikan itu banyak rintangan ya Pak, ya, pasti mengajak baik itu tidak mudah. Marilah kita lanjutkan doa untuk pembebasan jiwa-jiwa di api pengabdian. Kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa.
kalau kita berdoa itu sebesar-besar sifatnya ya dilatih simpel-simpel. Kalau ngalami nak berdoa gugup itu pun Sudah, kita mulai. Ini uraian dari doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon dengan rendah hati Padamu, Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang merupakan ciptaanmu. Biarpun mereka tidak mengasihimu, telah menolakmu, dan tidak menghormati. demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua kebajikan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, Dimuliakanlah namamu. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim. Ampunilah jiwa-jiwa malang demi pertobatan dan penebusan. Kami persembahkan kepadamu pengorbanan semua perkataan yang telah diucapkan oleh putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, semasa hidupnya di dunia untuk memuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, kami mohon dengan rendah hati padamu. Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak mempunyai hasrat dan tidak membawa kerinduan dan pertobatan dan penebusan. kami persembahkan kepadamu Pengorbanan semua kasih putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menginginkan setiap insan diterima dalam kerajaanmu yang kudus. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, Maha Baik, Rahim. ampunilah Jiwa-jiwa malang yang tidak tunduk dengan tulus ikhlas pada kehendakmu yang kudus, tetapi sering mengikuti kehendaknya sendiri demi hati ilahi. dan kepatuhannya yang besar. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami mohon dengan rendah hati padamu, Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim. Ampunilah jiwa-jiwa malang yang dibebani oleh dosa-dosa, karena mereka tidak mengasihimu. Musuh-musuhnya dan tidak ingin mengampuninya. Demi pertobatan dan penebusan kami, Kami persembahkan kepadamu pengorbanan kata-kata kudus dari putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, seperti dikatakannya kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Kami mohon dengan rendah hati padamu, Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim. Ampunilah jiwa-jiwa yang tidak berjuang melawan cobaan, tetapi kami melawan pada godaan yang mempercepat kehancuran. Demi pertobatan dan penebusan, Kami persembahkan kepadamu semua ketaatan, kerja keras dan semua penderitaan, serta kematian yang dialami Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Bapa yang kekal, Maha Baik dan Maha Rahim. Ampunilah jiwa-jiwa malang, karena mereka bersama dengan Yesus Kristus pada kerajaanmu yang mulia, karena Engkaulah kemuliaan itu. Amin.
nama leluhur yang akan kita doakan berdirikan nanti, dimulai dari saya. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh percaya akan kasih-Mu yang tiada batas. Hari ini bersama dengan seluruh lingkungan Benedictus Abbas, kami mohon agar Engkau berkenan melepaskan Bapak Yusuf Warno, Ibu Ermina Tariumi, Mbah Cisran, Mbah Kasmina, Mbah Kasanturiat, dan Mbah Kamboh, serta Mbah Swito yang ada di Sulawesi. Kami mendoakan untuk Bapak kami Francis Satirus Putranarian, Ibu kami Ibu Maria Binari, kemudian Kristina Wahyudi, Bapak Elizabeth Jumati, Ibu Suparti, Mbak Triniati, Mbak Atmo Yejo, Mbak Roma, Mbak Jayama, Mbak Warisa, Mbak Surati, Mbak Sari, Mbak Rukaya. Bapak Antonius Sumadi, Luciana Rusumi, Agustinus Roseman, Markus Kristinus Saryono, Parmini, Kristina Jumina, Teguh Wardoyo, Dariah. Saya mendoakan pada suami saya Yohanes Cipto Haji dan anak kami Rosalia Sakti Kurniasih dan kedua orang tua kami Bapak Suito dan Ibu Sainem. Saya mendoakan arwah Bapak Antonius Ramelan, Bapak Agus Sumarsono, Ibu Kusminarti, dan para leluhur kami. Saya mendoakan kakak saya Cornelius Suroso, mbah saya Sejo Sujud. Kami mendoakan Mbah kami, Mbah Somo Parju, Mbah Cecilia Wijen, Mbah Sasio, dan Ibu kami Justina Harumi. Kami juga mendoakan Bapak Ignatius Sutardi, adik kami Antonius Bambang Wijayanto, dan Ibu kami Kristina Rupiah. kami mendoakan Bapak Agustinus Yudhoyono, Mbak Tirta Putri, Mbak Soka Putri, Pak Disapa, Pak Disni. Saya menambahi Bapak Isran Haryati dan Ibu Suminem. Semoga Engkau berkenan melepaskan dari segala hukuman karena dosa-dosanya. Semoga Engkau memperkenankan mereka memasuki hidup abadi di surga dan memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita berdoa untuk pembebasan dari api jiwa-jiwa dari api pencucian dan doa indulgensi arwah untuk leluhur-leluhur kita, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada tiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah di surga, kami bersyukur boleh mendoakan leluhur-leluhur kami yang telah meninggal dunia. Sudilah kiranya Engkau menerima mereka dan menerima pertanggungjawaban hidup dalam hidupnya, sehingga mereka Kau perkenankan menikmati hidup mulia di surga bersatu dengan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dan orang-orang yang kita doakan selalu dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian doa bersama untuk memohonkan indulgensi arwah sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup nomor 549. Sabun. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami berkumpul di rumah ini untuk mendoakan arwah para leluhur kami, suami kami, saudara kami, adik kami, kakak kami yang sudah menghadap Engkau di waktu yang lalu. Semoga dosa-dosa mereka Engkau ampuni dan pertemuan tidak di sisi kami saat ini. Kau berikan rezeki berupa santap malam yang disediakan oleh
keluarga Bapak Gusti. Berkatilah mereka yang mempersiapkan segalanya untuk yang dapat kami santap malam hari ini. Dan juga berdoa kepada mereka semua yang di luar sana ini tidak dapat mendapat rezeki yang seperti kami lipat pada malam hari ini ya Bapak. Berikan kemudahan kepada mereka dan berikan kepada mereka orang-orang dermawan yang bisa memperhatikan mereka dengan bertulus ikhlas. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir mengikuti ibadah pada sore. Semoga mereka di waktu yang lain bisa ikut bersama kami untuk mendoakan sesama manusia dan juga yang seiman maupun tidak seiman dengan kami. Ya Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ji, jangan lupa masker di depan. maskernya ampun sopen dilepas. Oke Pak Joko, Pak Joko, saya itu loh Pak Joko. Makan guys. Gaduh-gaduh. Enggak ditarget-target Semoga rezeki yang kami santap ini dapat memberikan kekuatan buat keluarga kami untuk keselamatan sehingga kami boleh bertemu dengan saudara-saudari kami yang ada di rumah dan nanti dapat beristirahat. Semoga yang saudari sempurna ini Bapak kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat namanya. Amin. Saya mewakili umat Benada mengucapkan banyak terima kasih